Al- Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita baru merayakan Idul Fitri. Walaupun pada saat yang bersamaan kita bersedih karena ditinggal Ramadan, tapi kita juga bergembira karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan dan memaksimalkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Besar harapan kita agar siam Ramadan kita di siang harinya dan qiyam Ramadan kita di malam harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taqarrub, sehingga kita bisa bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita bersalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk di antara orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Dan tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan bukan sekedar bulan biasa. Ramadan adalah bulan yang kata Rasulullah, seandainya manusia tahu akan keutamaan, kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan, maka mereka akan berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Ramadan jika kita ibaratkan adalah sebuah universitas, sebuah tempat penggemblengan pendidikan bagi kita umat Islam, agar kita memiliki kriteria-kriteria khusus yang merupakan ciri orang bertakwa, yang mana bertakwa itu adalah tujuan dari ibadah bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Jika kita melihat dalam Al-Quran, dalam kajian tematik, maka kita akan mendapati paling tidak Allah menyebutkan ciri orang bertakwa itu dalam 4 tempat. Jadi Allah bilang bertakwa yaitu ada 4 tempat. Pertama surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga surah Ali Imran 133 sampai 135. Lalu yang keempat surah Al-Lail 4 ayat terakhir. Dan kalau kita perhatikan ternyata dari 4 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang bertakwa, ada satu ciri yang selalu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang yang berinfak.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ada. Al-Baqarah 177 ada. Ali Imran 133 sampai 135 ada. Bahkan surah Al-Lail 4 ayat terakhirnya pun ada. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah khutbah dengan tema berinfak sebagai tanda orang bertakwa. Tidak perlu kita membuat seminar, sarasehan nasional, atau apapun yang sifatnya massal untuk membuat kita paham bahwa orang yang miskin, orang duafa perlu dibantu. Enggak perlu. Enggak perlu kita bikin seremonial besar, enggak perlu. Cukup kita puasa. Cukup rasakan apa yang dirasakan orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang duafa, peminta di pinggir jalan, apa yang mereka rasakan setiap hari. Lapar. Cukup kita rasakan lapar untuk mengerti sakitnya lapar. Allah mendidik agar kita mempunyai empati, rasa bahwa kita paham apa yang dirasakan orang-orang yang sedang kesusahan itu. Bagaimana caranya? Rasakan apa yang mereka rasakan. Dengan begitu orang yang miskin maupun orang yang kaya sama bisa merasakan. Dengan begitu orang yang masih kecil maupun orang yang sudah tua sama bisa merasakan. Apapun kondisi kita, kita sama bisa merasakan penderitaan orang yang sedang kesusahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di bulan Ramadan supaya mempunyai rasa empati. Ketika kita sudah tahu rasanya lapar, perihnya lapar, harapannya adalah kita berpikir kemudian, jika saya yang lapar cuma dari beduk subuh sampai beduk maghrib, rasanya sudah seperti dililit perut saya seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin di pinggir jalan, yang mereka tidak punya rumah, yang mereka tidak punya sanak saudara, yang mereka tidak punya handai dan taulan? Lalu bagaimana dengan mereka yang menahan lapar bahkan mungkin bisa berhari-hari? Maka pemikiran itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita, menumbuhkan kesadaran kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu orang yang kesusahan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kita pasti sama-sama hafal, yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah simbol, adalah kiasan dari orang yang memberi. Tangan di bawah adalah simbol dan kiasan majas dari orang yang menerima. Kita tidak dilarang untuk meminta, bahkan jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Tidak ada yang bisa kita makan, kita sudah berusaha tapi ternyata kebutuhan masih banyak dan kita masih kurang. Terpaksa kita meminta, boleh. Tapi apa kata Rasul? Tangan di atas. Kita memberi itu lebih baik daripada kita dalam kondisi meminta. Bahkan dalam sebuah hadis, ini hadis saya sangat suka. Karena ini hadis memberikan sebuah motivasi buat kita. Apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau berpesan bahwa memenuhi hajat seorang muslim lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Coba kita hitung-hitungan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Berapa yang dibutuhkan? Ke Masjid Nabawi berapa puluh juta bolak-balik. Berapa dana buat kita hidup di sana? Coba kita bandingkan. Sholatnya 5 waktu kali 1 bulan. Yang namanya iktikaf biasanya sambil puasa. Yang namanya itikaf biasanya sambil majelis taklim. Yang namanya itikaf biasanya sambil zikir. Semua amal ibadah selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Ingat, bukan di Masjid Al-Hijrah, di Masjid Nabawi. Yang kata Rasul, 1 rakaat salat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 rakaat di masjid biasa.
Tapi semua ibadah kita iktikaf selama 1 bulan itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pahala kita memenuhi hajat seorang muslim. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menahan harta kita. Jika ada tetangga kita yang kelaparan, jika ada kerabat kita yang tidak putus sekolah, jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menahan harta kita, untuk tidak membantu mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menariknya lagi. Bukan sekadar menyebut infak dalam 4 tempat itu, tapi menyebut 4 tempat itu tentang infak dalam 4 dimensi. Perhatikan baik-baik. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 Allah katakan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang beriman kepada yang ghaib. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada yang ghaib adalah beriman terhadap pahala dan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan amal solehnya itu, dia akan mendapatkan tabungan pahala nanti di yaumil akhir kelak. Dan dia pasti akan menemukan janji dari Allah yang Allah tidak akan pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Lalu setelah kita beriman kepada ghaib, wa yuqimu shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat yang agama. Setelah salat apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan. Allah menyebut wa mimma terlebih dahulu dan dari sebagian. Allah tidak menyuruh kita menginfakkan semua harta kita. Sebagian. Perhatikan. Saya pernah jadi, apa istilahnya itu, bekerja di sebuah lembaga zakat. Saya jaga konter di daerah Selipi, Mall Selipi kalau nggak salah, Mall Selipi Jaya. Saya jaga konter. Suatu hari ada orang datang, Pak, saya mau bayar zakat. Oh silakan. Kalau di Islam zakat berapa persen? Hah? Bingung saya, kok bisa ada orang nanya begini? Memang Bapak baru masuk Islam? Iya, saya baru masuk Islam beberapa hari yang lalu. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kalau di Islam berapa persen Pak zakat? 2,5% Pak. Bener Pak? Iya bener. Saya kira dia menyangka terlalu besar. Ternyata bagi dia terlalu kecil. Loh, kok bisa terlalu kecil? Iya, soalnya di agama saya sebelumnya itu langsung dipotong 10%. Enggak pakai dipotong kebutuhan pribadi. Enggak, pokoknya dapat penghasilan langsung 10% buat rumah ibadah. Di situ saya mikir, kalau orang dalam kesesatannya, dalam kekafirannya disuruh infak, kalau bahasa kita 10%, mereka enggak protes. Kok banyak di antara umat Islam yang cuma diminta 1/40 dari hartanya susah dikeluarin? Nauzubillah summa nauzubillah. Wa mimma, sebagian. Razaqnahum. Ingat, Allah katakan razaqnahum, yang kami rizkikan untuk mereka. Harta kita bukan punya kita. Harta kita milik Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah dari Tuhanku. Itu kata Nabi Sulaiman. Yang punya semua. Jangankan manusia, jin tunduk ke Nabi Sulaiman. Jangankan manusia, hewan tunduk ke Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Tuhanku. Nabi Sulaiman yang punya segala macam masih mengakui ini semua dari Allah. Lalu kita yang gaji baru 5 jutaan nganggap bahwa semua ini dari tangan kita, nggak ada urusan Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi di awal Allah menanamkan kesadaran kepada kita bahwa infak yang kita berikan itu hanya sedikit dari harta yang kita punya. Infak yang kita berikan itu pada hakikatnya adalah harta yang Allah kasih ke kita.
Lalu untuk apa kita bersifat kikir? Lalu yang kedua, di surah Al-Baqarah ayat 177-nya, Allah bicara tentang infak, bukan bicara hakikat, tapi bicara siapa yang kita kasih. Siapa yang kita kasih? Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya yang mereka cintai. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, lang tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai kepada sebuah kebaikan yang membawa kalian ke surga sampai kalian menginfakkan harta-harta yang paling kalian cintai. Dan memberikan harta yang mereka cintai, zawil qurba, kepada karib kerabat mereka. Pegang ucapan saya. Kalau setiap kita perhatian kepada karib kerabat kita, niscaya sedikit orang yang meminta di pinggir jalan. Seandainya kita semua memperhatikan karib kerabat kita yang kesusahan kita bantu, niscaya akan sedikit orang yang meminta di pinggir jalan. Wal yatama, udah kita bantu kerabat, bantu anak yatim. Mereka yang udah nggak punya bapak, atau mungkin nggak punya bapak, nggak punya emak, atau mungkin nggak punya siapa-siapa. Wal masakin, orang miskin. Wabnas sabil, dan orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasailin, dan orang yang meminta. Orang kalau udah sampai tahap minta sama kita, itu dia udah nanggung malunya luar biasa. Duh, nggak enak nih ngomong nih sama temen nih ya, tapi gimana lagi, dulu kau punya duit banget, pinjam dulu deh barang 500 dah. Soalnya kalau ada lapangan rezeki. Kalau orang udah ngomong kayak gitu ke kita, itu artinya Allah menggerakkan lisan dia untuk minta bantuan ke kita. Kalaupun kita nggak bisa ngasih bantuan, maka cari orang lain untuk bantu dia. Jangan patahkan harapannya. Wa fir riqab, dan orang untuk memerdekakan hamba sahaya. Tuh, Allah jelaskan siapa-siapa aja yang perlu kita infak kepada mereka. Lalu di surah Ali Imran-nya Allah menjelaskan tentang dalam kondisi apa kita berinfak. Allah katakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan ringan maupun berat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menggunakan lafaz ini luar biasa dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan apapun kita infak dikeluarkan. Dalam keadaan sakit kita infak, insya Allah infak itu nolak bala. Sakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarin sama guru-guru saya. Yang terakhir, surah Al-Lail. Ini yang paling penting buat kita. Wa sayujannabuhal atqa. Allah menghindarkan orang bertakwa dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan hartanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan mereka tidaklah memberikan harta itu untuk balas budi. Bukan karena orang kasih budi ke dia lalu kita balas budi, bukan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lembut, menjadikan rizki kita lapang, agar kita bisa membantu karib kerabat kita, anak yatim, orang miskin, dan siapapun yang membutuhkan bantuan. Dan semoga umat Islam menjadi umat yang kuat, karena kata Rasul, al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minu dhaif. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana aghnina bihalalika an haramika bid'atika masyatika bi fadlika man siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ansurna 'alal qawmil kabirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.